Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para ustaz, para asatidzah, bapak-bapak, saudara-saudara dan mantan muslimin. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di tempat ini bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada orang tua kita, keluarga kita, anak famili kita. Kita sebutkan masing-masing dalam hati kita yang sedang meninggal dunia, dan Allah memberikan maghfirah dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan yang kedua, jamaah haji kita, baik yang di RT RW 11 maupun RW 3 atau RW 5, kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan manasikul haji atau manasik haji sehingga pulang memperoleh haji yang mabrur. Di hari ini ya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, tema taklim kita malam ini adalah kapan sholat itu bisa diulang. Nah, ini penting bagi orang yang sering melakukan perjalanan, melakukan safar, atau sering pulang kampung. Di sini nanti ada kapan sholat bisa diulang. Karena ada sholat yang bisa diulang, padahal sholatnya sudah sah. Ada sholat yang harus diulang, dan ada sholat yang wajib diulang. Jadi saya menjelaskan pada kesempatan ini kapan kita boleh mengulang sholat. Misalnya begini, kita dalam perjalanan, mampir di suatu rest area. Kita udah sholat sendirian, udah selesai. Tahu-tahu ada ngajakin jamaah, kita boleh pilih, boleh sholat tapi kita ulangi, boleh tidak? Jadi boleh diulangi, boleh tidak. Kita sholat, sebab sholat itu sah. Kita sholat 4 rakaat zuhur, tahu-tahu waktu masih ada, kita sholat lagi jamaah. Yang tadi sendiri sekarang jamaah. Kita ulang lagi, itu boleh, tetapi mendapat pahala sunnah. Pahala sunnah dan pahala lagi. Karena apa? Karena yang pertama itu sah. Baik. Jadi ada pilihan di situ. Misalnya lagi kita mengadakan perjalanan jauh, misalnya ke Jogja. Pas sampai sana, zuhur, hari Jumat. Lalu kita sholat zuhur di hotel kita dan sholat. Tahu-tahu di samping hotel ada masjid yang mendirikan sholat Jumat. Boleh.
kita Jumat berjamaah, cuma pahalanya pahala sunnah, karena kita sudah turun. Ya, karena itulah saya ingin menjelaskan secara terperinci dalam kitab ini. Ya, jadi penjelasan tentang ini itu di kitab lain dan ditulis ini. Ini hanya ada di kitab Al-Qur'an namanya. Ya, kalau di Matul Qorib nggak ada, Kifayatul Hadiah nggak ada, Fathul Mu'in juga ada, tapi kita lihat. Ya, jadi faslun fi i'adatus shalah, pasal tentang mengulang sholat, maksudnya sholat yang wajib. Ya, man sholat sholatan shahihatan, barang siapa yang sudah sholat dan sholat sah, walau jamaatan, meskipun secara berjamaah, summa adraka ma yusalliha fil waqti, lalu dia mendapatkan masih ada waktu, dia sholat lagi pada waktu itu juga, sunnah lahu i'adatuha, maka disunatkan baginya untuk mengulang. Jadi dia mendapat pahala sunnah. Yang pertama wajib, sudah gugur kewajibannya, saya akan sholat lagi. Ya. Nah, mungkin kita sering dengar dulu di Jakarta itu ada beberapa masjid, kalau habis sholat Jumat itu mereka mengulang sholat zuhur. Ya, jadi pas sholat Jumat mereka sholat zuhur. Jadi di masjid sini ada di Mogagung, di belakang Vespa. Ya, padahal jumlahnya banyak, ratusan, besar. Ya, jadi sudah sholat Jumat, bagian berdiri lagi, komat, lalu sholat zuhur. Biasanya itu sholat zuhur itu usianya di atas 60. Kalau anak muda udah nggak mau. Kenapa? Karena boleh sholat, boleh pulang, boleh kagak. Kamu udah sholat. Ya, tuh. Di sini masih ada ini. Daerah Kampung Sumur juga masih ada. Ya. Jadi kalau habis sholat Jumat, ya, mereka komat lagi terus sholat zuhur. Saya sudah tanya itu dulu Kiai Nurali waktu masih hidup kita, dan masih santai. Bagaimana menurut Kiai? Gak usah pakai sholat ulangnya pas sholat zuhur. Murah, katanya. Tanya, kalau langsung betul nggak usah. Cukup sholat Jumat. Tidak usah diulangi pada sholat. Saya termasuk yang tidak pernah ulang. Jadi kalau sudah sholat Jumat, sah. Apa yang ulang lagi? Jadi kita tanya kepada orang yang mengulang, terutama ustaz-ustaz di sana. Mereka mengatakan, kenapa mereka mengulang? Karena mereka berpendapat, meskipun jamaahnya banyak, lebih dari 40 orang, tetapi banyak yang tidak sempurna. Ya, kadang-kadang ada kupingnya yang tidak dengar, matanya terlihat. Dianggapnya itu secara kualitas itu belum 40 katanya. Meskipun ada 100 orang, 200 orang, lebih baik kita pulang dulu supaya tenang. Nah itu alasannya. Ya ada sholat. Tapi kalau saya mengatakan tidak usah diulang. Yang penting saya yakin sholat Jumat kita sah. Ya. Jadi kalau ada jamaah arahan pulang silakan aja sendiri. Sholat zuhur boleh. Kalau mau pulang Jumat kalau boleh kumpulin lagi 40 orang. Capek. Kumpulin dulu. Jadi yang pulang maksudnya sholat zuhur. Padahal kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat. Itu yang pertama. Ini berdasarkan hadis. Bila sholat ahadukum bi rahlihi, apabila salah seorang kamu salat dalam perjalanannya,
dia melakukan piknik, jalan-jalan, summa adroka imam, lalu dia menjumpai imam, ya. Walam yusolli, dan dia belum sholat, fa yusolli ma'ahu, maka sholatlah bersamanya, fa inna alahu nafilah, maka dia akan mendapatkan pahala sunat. Tadi saya contohkan, kalau kita dalam perjalanan itu memang itu sudah sholat, oh kayaknya saya sendiri nih, ya, ada jamaah nih, kita ngikutkan tapi waktu masih ada, boleh. Jadi boleh berulang, boleh tidak. Saya pernah mendapati di suatu masjid di rest area itu diberi tanda sholat jamaah kosor, itu ada. Jadi yang sholat di sini jamaah kosor aja, ya. Kalau di sini sholat yang istiqmal itu ada, ya. Itu beberapa masjid di rest area, tapi tidak semua masjid, ya. Karena kalau di rest area seperti itu, kalau tidak diberi tanda, bisa saja, ya. Dia zuhur 4 rakaat atau imamnya 2 rakaat, kan begitu bisa itu, ya. Atau imamnya 4 rakaat, makmumnya 2. Jadi ada tanda khusus sholat jamaah. Nah, itu ada khusus ruangan. Tapi tidak semua masjid ada. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Bagaimana sholat yang bisa diulang? Itu ada syaratnya. Walaha isna asar sarton. Jadi ada 12 syaratnya. Pertama, takunal pula maktubatan muhadatan. Ya. Yang pertama adalah sholat yang kita lakukan adalah sholat yang wajib yang dilaksanakan secara tunai. Jadi adaan semua. Jadi usolli fardhu syuhri atau usolli fardhu isya'i arba'a rakaat adaan, itu maksudnya muadat, langsung tunaikan hari itu sesuai dengan jamnya. Jadi nanti ada pokoknya tidak. Kalau berdoa adalah sholat ganti, ya. Jadi kita tinggalkan. Tusan fiha al-jamaah, maka disunatkan adalah berjamaah. Ma'ala fitnah Ramadan, selain itu pada bulan Ramadan. Jadi yang pertama dia sholat wajib sendiri, kemudian dia ingin jamaah, silakan. Mungkin waktunya masih ada, ya. Kecuali kalau kita bepergian naik kereta, ya. Kalau mobil sendiri kita bisa atur waktu. Nah kalau kereta kita habis sekolah, tinggal kereta. Ya, bisa kalau kereta lebih sebentar. Kita habis sekolah, kita punya kita. Kita harus menyesuaikan. Jadi kalau mobil sendiri, itu enak. Kalau kereta harus sesuaikan. Ya. Karena tempoh hari ada orang yang di bandara sampai ketinggalan penerbangan. Dia sholat dulu. Itu praktikan dia terbangnya berapa? Ada berapa? Ketiga. Salah kita. Tapi kalau kita mobil pribadi, itu baru silakan. Itu syarat yang pertama. Asani an takuna al-ula sahihah. Yang pertama adalah sholat. Yang pertama itu adalah sah. Wa illam tukuna al-qadai ka salatun tayammum. Nah, ini seperti sholat tayammum. Jadi misalnya air nggak ada, langka. Ya. Kalau kita tayammum, mau tayammum kayaknya pakai air tanah yang betul, ya. Jadi ada tanah kita gali lalu air nggak ada. Setelah itu tayammum dan sekarang kita sholat. Sholat itu sudah sah. Kalau
Aku udah coba tadi pakai kayak yakin, ya. Tapi kalau misalnya kaki ada hujan banyak air, ya, belum pernah dibuka, tunggu lagi, silahkan. Boleh. Tapi kita jarang ya, yang lama kehabisan air jarang, air selalu banyak. Jadi tayamum ya kita sini ya, praktek tayamum itu jarang. Ya. Dan yang kedua, apa bedanya tayamum dengan wudu? Wudu pakai air. Kalau tayamum itu hanya berlaku satu waktu. Jadi misalnya kita sholat zuhur, ya, tayamum. Nanti kalau asar kita tayamum, meskipun kita belum tentu belum batal. Nah, jadi tayamum dia hanya berlaku satu waktu. Ya, tapi kalau wudu selama kita belum batal itu boleh. Misalnya kita wudu maghrib sampai isya belum batal, habis itu belum batal juga berarti ya. Boleh, boleh. Kalau wudu itu tidak batal. Tapi kalau dia ragu, itu namanya kita dulu, wudunya diperbaiki supaya. Jadi Pak, yang namanya tayamum itu cukup ya. Nawaitu at-tayammuma li sholat. Kita enggak kali cukup. Enggak sholat. Atau untuk mandi besar, enggak ada. Itu juga sama tayamumnya. Karena dulu zaman Nabi ada salah sahabat itu tayamum dia karena nggak ada air, itu dibuka baju, ditinggi, di tanah, di gelintingan, tayamum. Nah, pergi tanahnya cukup, basuh muka 3 kali, tanah 3 kali. Ya, itu berarti sudah suci. Ya, kita berhubungan suami istri itu suci. Jadi nggak perlu berguling-guling tanah, dia bintiknya, tapi dipotong ya, cukup. Kenapa demikian? Dia tidak tahu caranya, tapi ketika penggunaan bintik. Kalau saya sering praktekkan. Kalau saya masih keluar negeri dulu, masih belajar di luar negeri, baik ke Pakistan atau di India, terutama pada musim dingin. Jadi saya mau praktekin tayamum karena itu nggak punya pemanas air, itu langsung enggak. Air ada tapi terlalu tinggi. Ya. Boleh. Ya kita lanjutkan. As-salis. Nah, di sini dikatakan kasalatil mutayammim, seperti sholat orang tayamum di barodin, sangat dingin. Dia berdiri di rumah, lalu ada air hujan atau air. Baiklah bukan kau yang kata dua jabat yang ada dua, maka wajib dia mulai. Kalau yang tadi belum sempurna sholatnya, maka dia wajib duduk. Kita ulang lagi sholat. Jadi wajibat yang ada. Jadi persyaratan ketiga antakunal yang ada itu merotan wahidah. Cukup mengulang satu kali saja. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kita ya sudah satu kali saja cukup. Waqila wa'atu min ghairi hasrin ma lam yakun Allah. Ada pendapat berapa aja boleh ulang. Kalau capek, jadi cukup satu kali. Syarat yang keempat, niyatul fardiyah, niatnya wajib.
ayam dia yang ada atas sholat yang niatkan untuk mengulang sholat al-maqbulah yang diwajibkan imam berdiri subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya maqbulah. Kalau lama al-fardu alaihi haqiqah batalat sholat. Kalau ulangnya dia sama seperti yang pertama, maka batal. Al-khamis, jadi persyaratan kelima an-taqwa kulluha jamaah min awaliyah ila akhir. Jadi dari awal sudah jamaah. Jadi mulai takbiratul ihram imam kita bareng imam. Ayat ruku al-awwal yang mendapatkan rakaat yang pertama, para yang ruku bahagia berjamaah. Atau laukah dalam tauhid dalam doa. Ini yang umum. Jadi kalau dia mengeluarkan diri ada dari barisan itu, maka boleh dia membawa. Jadi ini ada pertanyaan sama seperti kemarin. Jadi bagaimana imamnya kurang fase, sholat maghrib bisa sama subuh kerjaan tuh. Atau kalau imam kurang fase, kalau sholat zuhur sama asar nggak ketahuan. Imam fase berada, orang diem aja, ya sholat sir nggak ketahuan. Nah ini sholatnya bagaimana? Imam banyak yang salah, kalau ada makmum yang lebih pandai, lebih ahli, boleh makmum membaru. Membaru dan pengertian dia, jadi bukan barisan. Barisan dia tetap ngikut imam, tetapi dia sudah bisa. Karena apa? Sebab kalau dia ikuti juga, dia menjadi ragu. Ya, orang makmumnya lebih apa? Lebih fasih dan Al-Qur'annya. Boleh itu baru. Ya. Tapi muka-muka dalam hati, bukan dalam bentuk barisan, bukan dalam bentuk fisik. Apa? Pindah aja kan, pilih sendiri betul. Ya, itu yang dimaksud muka-muka. Ya. Jadi niatnya yang beda, bukan barisannya. Ya. Jadi kalau misalnya ini imam nggak fase, atau ada makmum yang fase, oh ya udah. Dia berhenti sholatnya, dia bikin lagi. Ya, itu namanya penyakit juga, penyakit imam ya. Atau mengganggu yang lain. Lebih baik dia memparkos saja. Jadi bentuk lahiriahnya bentuk imam, tetapi dalam hatinya saya tidak berimam pada dia. Apa artinya? Kalau imam salah, saya nggak ikut salah. Karena makmumnya tahu. Ini saya sudah pernah pengalaman, mungkin ada 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saya pernah sering sholat di suatu tempat itu semacam mall atau tempat belanja yang umum. Saya kalau zuhur sering jadi imam tuh berbot. Kita ikut aja. Baru satu hari dia menjadi imam sholat maghrib. Ya, pas sudah suara yang keras, di jalan banyak salahnya. Waduh. Nah kita mufaraqah saja. Tapi kalau kita belum tahu, nggak apa. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu, dia banyak salahnya. Mufaraqah. Ya. Dan yang paling saya ini dia merasa ya, karena sebagai berbuat sering jadi muadzin, merasa jadi imam. Padahal itu banyak pengunjung yang lain. Mestinya dia tawarkan yang lain. Padahal pengunjungnya mungkin lebih paham, kebadannya lebih bagus dan lain sebagainya. Jadi kita lanjutkan. Itu tadi yang kelima. As-salis antaqwa fil waqti walau rakaatan wahidah. Jadi waktunya memang masih dalam, belum habis. Ya. Jadi kalau dari zuhur itu berapa sampai berapa dan sebagainya.
muaidan. Jika dia memang juga mengulang lagi sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat nanti ulangnya dengan zuhur. Karena kalau Jumat diulang lagi dengan Jumat, ya sama aja. Ya, tadi aja dianggap kurang sah. Kok kita ulangi lagi diulangnya dengan zuhur. Itu dimaksud. As-samin persyaratan 8 khusus shawabul jamaah ala bagi dunia mendapat pahala jamaah ketika sedang melakukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram seperti meskipun dia melakukan takbiratul ihram sendiri, dalam tasih billah juga aroma seperti cuman parodahan fa'inna. Jadi dia takbiratul ihram sendiri, kemudian juga dia mengulang sendiri. At-tahiyy dari persyaratan yang 9, antakuna fi ghairi sholati siddatil khawf fa inna al-qur'an. Jadi kalau sholat khawf itu nggak boleh diulang, ya. Karena sholat khawf ada sholat dalam keadaan peperangan. Yang itu kalau tahu apa sholat khawf. Ya. Jadi sholat khawf ini imam misalnya sendiri di depan, nanti di sini ada 2 baris misalkan. Ya. Jadi kalau yang baris ini yang pertama, ya di sini ruku, sujud, nanti di sini masuk berdiri. Nanti ada teknik tersendiri, ya supaya musuh kelihatan. Sholat khawf itu nggak ada. Yang itu sebelum saya lanjutkan, masih ada beberapa poin lagi yang bisa ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, langsung aja nih ada 2 pertanyaan. Iya. Bagaimana kalau sholat sunat hari raya jatuh hari Jumat? Pertanyaan